Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3 dan pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Belajar, mari kita berdoa, mulai. Biasa, intinya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran, coba rapihkan dulu posisi duduknya, alat tulisnya, seragamnya, tempat duduknya. Coba perhatikan dulu. Sudah rapi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan hubungan khusus antar makhluk hidup. Nah, coba kalian buka buku tema halaman 100. Satu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ayo membaca. Nah, coba kalian baca dulu dalam hati tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sudah ketemu? Cut dulu. Sudah ya? Nah, sekarang apa yang dimaksud tentang rantai makanan? Yang lain? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu dan antar makhluk hidup. Jadi rantai makanan itu apa? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu apa? Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Kalau rantai makanan itu perjalanan memakan dan dimakan, kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau hubungan khusus antara makhluk hidup yang saling berdampingan itu disebutnya apa? Simbiosis. Simbiosis. Apakah kalian pernah mendengar simbiosis? Ada berapa itu simbiosis? Apa saja? Nah, jadi ada 3 ya. Jadi simbiosis itu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Nah, sekarang kita bahas dulu yang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, contohnya bunga dengan kupu-kupu, kemudian bunga dengan lebah, dan bunga rafflesia dengan lalat. Kenapa saling menguntungkan? Nah, karena contohnya bunga dengan lebah, ketika bunga melakukan proses penyerbukan itu dibantu oleh lebah. Nah, begitu pula lebah membutuhkan sari-sari makanan dari bunga. Jadi antara lebah dan bunga itu saling menguntungkan. Itu disebut dengan simbiosis apa tadi? Mutualisme. Nah, sekarang yang kedua, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lainnya itu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Nah, contohnya yang pertama itu ada anggrek dan pohon mangga, kemudian ada ikan hiu dan ikan remora, dan yang terakhir ada katak dan pepohonan.
Kenapa katak dan pepohonan disebut simbiosis komensalisme? Memerlukan pepohonan untuk berteduh dari hujan dan panas. Katak merasa diuntungkan, sedangkan pepohonan tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan. Nah, jadi seperti itu ya simbiosis komensalisme itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme itu hubungan antar dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu lagi merasa dirugikan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nyamuk dan manusia. Parasit dengan Kemudian ada lagi? parasit. Kenapa nyamuk dan manusia disebut simbiosis parasitisme? Karena yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Kenapa? Siapa yang merugikan? Nyamuk, manusia. Manusia merasa dirugikan karena darahnya sudah diambil oleh nyamuk. Nyamuknya merasa diuntungkan karena dia sudah mengambil darah dari manusia. Nah, jadi simbiosis itu ada 3. Apa tadi yang pertama? Mutualisme. Yang kedua Komensalisme. ketiga Parasitisme. parasitisme. Nah, sekarang kita berlanjut ke rantai makanan. Nah, rantai makanan itu peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, contohnya coba kalian buka halaman 101. Nah, itu ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh siapa? Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Itu disebut dengan rantai makanan. Peristiwa memakan dimakan antar makhluk hidup. Kalau jaring-jaring makanan itu kumpulan dari suatu rantai makanan. Nah, sekarang coba kalian baca halaman 101 dan temukan kosakata yang baru kalian temukan, yang menurut kalian itu baru kalian dengar. Sudah ada? Apa? Simbiosis, parasitisme, Simbiosis komensalisme. komensalisme. Simbiosis Nah, jadi kalian hari ini sudah menemukan 5 kosakata baru yang baru kalian temui. Yang pertama simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, rantai makanan, jaring makanan. Nah, hari ini kalian sudah menemukan 5 kosakata baru. Nah, yang pertama simbiosis mutualisme. Tadi artinya apa? Kita cari arti kosakatanya. hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis namun saling menguntungkan. Nah, kemudian kita cari kosakata yang simbiosis komensalisme. Hubungan atau hubungan antara dua makhluk yang bukan salah satu menguntungkan namun yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kemudian arti kosakata yang simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan saling menguntungkan. Kemudian arti kosakata dari rantai makanan. Perjalanan memakan dan mendapatkan keuntungan baru makhluk hidup. Kemudian yang terakhir kosakata dari jaring makanan itu apa? Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah sistem. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah menemukan 5 kosakata baru dan kalian bisa memahami arti dari kosakata tersebut. Nah, sekarang coba bentuk doa kelompok. Satu ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Yang 1 2 orang, yang 1 3 orang sudah terbentuk ya. Nah, sekarang ibu ada tugas kalian susun gambar yang tepat ya. Nanti kalian susun dengan gambar yang tepat di sini dalam tabel tersebut. Nah, yang ini untuk rantai makanan. Nah, ini gambar rantai makanan 1, ini rantai makanan kedua, ya, disusun ya.
Dari sini. Nah, sekarang dari sini. Sekarang dari sini. Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1 coba maju ke depan untuk membawa hasil diskusinya. Siapa Ambar dan Dea coba maju ke depan. Di sini. Kita bahas dulu yang simbiosis ya. Menurut kelompok 1, simbiosis mutualisme itu bunga dan kupu-kupu. Apakah betul? Betul. Kemudian bunga dan lebah. Bagaimana? Betul? Betul. Bunga rafflesia dan lalat? Betul. Nah, kemudian simbiosis komensalisme. Menurut kelompok 1 yang termasuk simbiosis komensalisme itu anggrek dan pepohonan. Betul? Betul. Ikan remora dan ikan hiu. Betul. Katak dan pepohonan. Betul. Betul. Simbiosis parasitisme menurut kelompok 1, kali putri dan inangnya apakah betul? Betul. Kemudian nyamuk dan manusia. Betul. Nah, betul. Jadi hari ini kelompok 1 sudah bisa membedakan simbiosis dan jenis-jenis serta contohnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa bunga dan kupu-kupu disebut simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan. Kupu-kupu membutuhkan Sari makanan dari bunga. Begitupun kupu-kupu. Makan makanan dari Iya, jadi saling menguntungkan. Nah, satu lagi, kenapa nyamuk dan manusia disebut simbiosis parasitisme? karena yang satu untung, yang satu merugikan. Siapa yang untung? Nyamuk. Mengapa? Karena menghisap Menghisap darah manusia. Kemudian siapa yang rugi? Manusia. Mengapa rugi? Karena sudah dihisap darahnya oleh nyamuk. Ya. Sekarang kita bahas yang rantai makanan dari kelompok 1 ya. Nah, sekarang rantai makanan pertama menurut kelompok 1 itu tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Nah, ini sudah betul ya. Kemudian rantai makanan yang kedua, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang kemudian mati dan bangkainya itu diuraikan oleh zat pengurai dan menjadi humus. Humus inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, ini disebut dengan rantai makanan. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, belalang pemakan tumbuhan ini disebut konsumen apa? Konsumen Keberapa? herbivora. Kenapa disebut herbivora? Karena pemakan Rumput. Iya, disebut konsumen keberapa belalang ini? Satu. Kalau katak disebut konsumen berapa? 2. Kalau ular? 3. Nah, iya betul. Nah, jadi inilah rantai-rantai makanan ya. Nah, kemudian bisa nih kita buat 2 rantai makanan ini menjadi satu jaring-jaring makanan. Bagaimana caranya?
Nah, kita bisa pindahkan tikus ini, dipindahkan di sini. Kemudian nanti alurnya itu berubah menjadi seperti ini. Dan ini dua rantai makanan yang dibuat menjadi satu jaring-jaring makanan. Karena apa? Tumbuhan ini dimakan oleh tikus dan belalang. Nah, jadi apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Kalau pada rantai makanan hanya satu organisme yang makan. Kalau jaring-jaring makanan, organismenya itu mempunyai saingan, dalam artian apa? Tikus juga ikut memakan rumput. Nah, jadi alhamdulillah kelompok 1 sudah memahami tentang simbiosis dan rantai makanan. Coba tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Nah, coba duduk untuk kelompok 1. Terima kasih sudah mau maju ke depan. Nah, selanjutnya kelompok 2. Jempol. Jempol. Kelompok 2 itu ada Rizky, kemudian Azki dan Sirin. Nah, kita bahas dulu yang simbiosis ya. Menurut kelompok 2, simbiosis mutualisme itu ada bunga dan kupu-kupu. Apakah betul? Bagaimana? Betul. Bunga dan lebah, betul? Betul. Rafflesia dan lalat? Betul. Kemudian menurut kelompok 2, simbiosis komensalisme ini ada ikan remora dan ikan hiu, betul? Betul. Katak dan dedaunan? Betul. Bunga anggrek dan pepohonan? Betul. Kemudian menurut kelompok 2, simbiosis parasitisme itu contohnya nyamuk dan manusia? Betul. Kemudian tali putri dan inangnya? Betul. Nah, jadi kelompok 2 sudah bisa memahami semacam-macam simbiosis ya. Sekarang ibu mau tanya, mengapa ikan remora dan ikan hiu itu disebut simbiosis komensalisme? Yang satu naik ke kanan, yang satu tidak dan tidak dirugikan. Alasannya kenapa? Di sini siapa yang merasa diuntungkan, ikan hiu atau ikan remora? Kenapa ikan remora merasa diuntungkan? Karena ada sisa-sisa makanan di dalam tubuh. Nah, jadi sisa-sisa makanan dari ikan hiu itu bisa dimakan oleh ikan remora. Kemudian ikan hiu merasa tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Makanya disebut simbiosis komensalisme. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, kenapa nyamuk dan manusia disebut simbiosis parasitisme? Karena yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Siapa yang dirugikan? Manusia kan tadi bisa. Ya, kemudian siapa yang diuntungkan? Nyamuk, karena nyamuk sudah menghisap. Iya, pinter ya. Nah, sekarang kelompok 2 ya, tentang rantai makanan. Nah, menurut kelompok 2, rantai makanan pertama itu tumbuhan dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh katak, dimakan oleh ular. Nah, betul ya. Nah, kemudian yang rantai makanan kedua, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang kemudian mati dan bangkainya itu diuraikan oleh zat pengurai, akhirnya menjadi humus, dan kemudian humus inilah yang nantinya akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan. Nah, sekarang ibu mau tanya, nah, belalang itu pemakan tumbuhan, maka belalang disebut konsumen herbivora. Konsumen keberapa? Konsumen 1. Kalau katak ini bukan pemakan tumbuhan, tetapi pemakan belalang, dalam artian pemakan hewan lain. Maka katak disebut konsumen apa? Bukan karnivora, karena pemakan hewan lain. Nah, disebut konsumen berapa katak ini? Konsumen 2. Kalau ular ini pemakan segala. Nah, dalam artian ular ini disebut konsumen apa? Herbivora. Omnivora. Nah, disebut konsumen keberapa ular ini? Konsumen 3.
Nah, sekarang ini ada berapa rantai makanan di dalam gambar ini? Ini 1, ini 2. Jadi berapa? 2. Nah, sekarang bisa tidak dari 2 rantai makanan ini dibuatkan jaring-jaring? Bisa. Bagaimana coba caranya? Coba. Nah, seperti ini ya. 2 rantai makanan bisa dijadikan jaring makanan. Nih, jadinya rumput itu tidak hanya dimakan oleh belalang, namun bisa juga dimakan oleh tikus. Nah, tikus kemudian dimakan oleh ular. Nah, jadi apa perbedaan rantai makanan dan jaring makanan itu? Apa? Jika dalam rantai makanan yang memakan produsen itu hanya satu organisme, sedangkan pada jaring-jaring makanan yang memakan produsen itu tidak hanya satu organisme, tapi organisme yang lain. Nah, jadi alhamdulillah kelompok 2 ini sudah memahami jenis-jenis simbiosis dan rantai makanan serta jaring makanan. Nah, tepuk hebat dulu untuk kelompok 2 ya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membuat hasil diskusinya. Aku ada gini. Lagi apa ini? Nah, sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2 buatlah kesimpulan hasil pembelajaran pada hari ini. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana, Bu? Sampaikan kesimpulan hari ini bagaimana? Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Bentuk ketergantungan makhluk hidup dapat dilihat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, jadi menurut kelompok 1 itu makhluk hidup itu saling membutuhkan makhluk hidup yang lain. Bentuknya itu dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Coba kelompok 2, bagaimana kesimpulan hari ini? Makanan menjadi faktor adanya hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam simbiosis di suatu ekosistem. Untuk melangsungkan hidup, makhluk hidup memerlukan hubungan dengan yang lain. Nah, jadi menurut kelompok 2 itu makanan menjadi faktor utama ke makhluk hidup untuk mencari energi atau mencari makanan gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis simbiosis, kemudian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, coba ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Ada. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu terletak dari skalanya. Kalau skala rantai makanan itu lebih kecil, sedangkan skala jaring-jaring makanan itu lebih besar. Kemudian selain itu, dalam rantai makanan yang memakan produsen itu hanya satu organisme. Sedangkan dalam jaring-jaring makanan yang memakan produsen itu tidak hanya satu organisme, namun organisme yang lain. Nah, itu perbedaan dari rantai makanan, jaring-jaring makanan. Kemudian untuk kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Bagaimana makhluk hidup memperoleh makanan? Nah, makhluk hidup memperoleh makanan itu ada 2 cara. Yang pertama disebut autotrof, yang kedua heterotrof. Yang pertama autotrof itu
makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, jadi tidak perlu mencari makanan ke yang lain. Contohnya apa yang membuat makanan sendiri? Tanaman. Nah, pinter. Itu tumbuhan itu disebut dengan autotrof karena membuat makanan sendiri. Tumbuhan tidak perlu mencari makanan ke yang lain karena sudah bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua, heterotrof. Nah, itu makhluk hidup yang mencari makanan dari hewan lain atau memangsa. Nah, itu contohnya apa? Hewan. Nah, hewan yang tadi kita sudah temukan ya dalam rantai makanan itu tikus. Tikus dimakan oleh ular. Nah, itu disebut dengan heterotrof. Nah, jadi itu ada dua cara makhluk hidup mencari makanannya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan dan jenis simbiosis, alhamdulillah kalian sudah paham. Nah, untuk PR-nya coba kalian cari simbiosis yang lain, contoh simbiosis yang lain, dan buatlah buatlah rantai makanan, bisa 2 bisa 3 rantai makanan, kemudian nanti dibuat dalam satu jaring makanan. Nah, boleh berdiskusi dengan orang tuanya ya. Nah, mungkin itu untuk PR di rumahnya, dan alhamdulillah kita cukupkan pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Udah selesai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR dikerjakan di rumah ya. Hati-hati di jalan dan langsung pulang. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Dan ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani